penebus kami. Baik, terima kasih Pak Ikan yang tidak memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Baik saudara, kita akan siapkan hati kita akan masuk dalam firman Tuhan, dan kembali firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Pastor Roy Timothy Kasiko pada malam hari ini. Baik, waktu dan tempat saya persilakan kepada Pastor Roy Kasiko. Silakan Pak. Terima kasih Bapak Handi. Selamat petang para kekasih sekalian. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Bapa yang baik dalam sorga, terima kasih kesempatan yang Kau beri kepada kami, sehingga kami boleh bersama-sama bersekutu melalui Zoom meeting ini, sehingga kami boleh menerima sabda kebenaran-Mu Tuhan. Kami yakin sesuai janji-Mu, semakin banyak kami menerima kebenaran, menjadi barisan kebenaran di depan kami, maka di belakang kami Engkau akan memberikan barisan berkat, barisan kemuliaan bagi kami. Itu sebab tidak sia-sia setiap saudara yang kekasih mengikuti Zoom meeting ini dalam Bible Study GKG. Tidak sia-sia karena mereka akan diikuti dengan barisan berkat, barisan kebenaran. Oleh sebab itu berfirmanlah kepada kami melalui urapan Roh Kudus-Mu bagi tiap pribadi kami, pengertian kami, memori kami, panca indera kami, hati kami, supaya kami boleh berkenan kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih, kita masuk pada part 19, bagian yang ke-19 dari 10 tekad rohani peraih sukses. Saudara, ayatnya kita sudah faham. Dan saya berharap ayat yang luar biasa ini dari perjanjian lama menjadi kehidupan kita di perjanjian baru. Saudara, yang terakhir saya sudah menyampaikan in depth, secara mendalam, nomor 4. Ya, saya akan mengalahkan mereka. Saudara, dan itu saya sudah sampaikan sesuai dengan Yohanes 14:12. Iman pada perkataan Yesus akan mengalahkan semua yang negatif dalam hidup kita. Saudara, itu sebab iman kita kepada firman itu luar biasa. Tadi dalam doa saya sebutkan, bila kita mempunyai banyak kebenaran yang memimpin di depan kita. Yesaya 58 ayat 8 dan 9. Maka Tuhan akan mengikuti di belakang kita dengan barisan kemuliaan. Termasuk berkat, proteksi, kebugaran, dan segala masa depan hari tua yang luar biasa. Katakan amin. Itu sebab kekayaan firman, saudara, firman itu nomor 1. Kekayaan firman. Saya dan Anda harus kaya, tidak boleh miskin. Dan ini kita harus tegaskan pada jemaat, supaya mereka juga diperkaya di dalam Tuhan. Kenapa orang mengatakan tidak boleh kita menjadi orang Kristen yang berkelimpahan? Itu namanya materialistis. Karena mereka miskin rohani, pendeta miskin rohani, maka jemaatnya miskin rohani. Sehingga mereka menimbulkan hal-hal demikian. Ya saudara, kata-kata satir, kata-kata kasar yang tidak benar, yang mau memotong kebenaran firman, bahwa orang yang penuh dengan firman itu berkelimpahan. Saudara, mereka tidak terima karena mereka miskin. Saudara, miskin apa? Miskin firman. Ya, saya tidak suka jemaat yang saya layani, mereka miskin firman. Saya tidak suka. Karena mereka akan mengalami banyak goncangan-goncangan, shocking dalam hidup mereka. Ya, tapi orang yang kaya dengan firman, ya, dia akan mengatakan, saya akan mengalahkan mereka. Itu sebab para kekasih, ini satu hal yang penting sekali bagi para gembala, bagi para part-timer, para pebisnis, untuk memperkaya diri dengan kebenaran firman. Kalau tidak, Anda miskin, saya miskin. Ya, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan hal ini. Para kekasih, in depth ini saya menegaskan apalagi yang harus kita kalahkan. Pada minggu yang lalu dan 2 minggu yang lalu, pada kali yang kemarin, 2 minggu yang lalu saya menyebutkan tentang luka hati. Saudara, dan saya mengingatkan sekali lagi karena
sedikit atau banyak, saya dan Anda punya ini loh. Karena kita belum sempurna. Saya belum sempurna, Anda belum sempurna. Jadi kita punya indikasi gagal menang. Ya, saudara, gagal menang. Itu indikasinya ada. Meterannya ada. Petunjuknya itu ada. Ya, saudara. Itu sebab saya menunjukkan sekali lagi hal yang penting yang menjadi rahasia pribadi saya, rahasia pribadi Anda. Ya, yaitu gangguan simptom psikologis yang menyebabkan kekalahan yang bernama Narcissistic Personal Disorder, ya, atau NPD. Narcissistic Personal Disorder. Nah, ini adalah sejenis gejala kejiwaan yang sangat tipis ataupun di luar kita bisa menipu, saudara. Ada gejala kejiwaan yang drastis, umpama marah-marah. Nah, ini orang sakit jiwa yang marah-marah, yang jalan di pinggir jalan, ya saudara, ataupun yang melakukan tindak kekerasan, atau ingin selalu bunuh diri, itu kelihatan, saudara. Tetapi banyak kita mengalami gejala kejiwaan ya, yang tidak kelihatan, yang kita tutup dengan tubuh kita ini, saudara. Tapi itu hanya tersimpan dalam batin kita. Saya suka untuk kita terbuka ya di hadapan Tuhan untuk soal ini. Apakah NPD ini? NPD adalah self-admiring. Self-admiring ini adalah membanggakan dan mendambakan dan memuji diri kita sendiri. Kedua, self-centered. Selalu terpusat kepada kita. Ya, saudara. Dalam keluarga juga ya biasanya seorang ayah, ya ada kadang-kadang ibu, kadang-kadang anak nomor 1, kadang-kadang anak nomor paling bungsu. Ya, itu ada sifat self-centered. Ada makanan di meja makan, dia harus makan lebih dulu. Yang paling enak dia harus ambil. Porsi paling banyak. Saudara, itu gejala kejiwaan loh, saudara. Hidup dalam satu komunitas tidak bisa demikian. Ya, saudara. Harus kita tunjukkan sifat kasih. Ayo kamu ambil dulu. Kamu yang ambil yang paling bagus. Ya, aku nanti sisanya. Nah, ini satu contoh, saudara. Kalau kita apa-apa ingin nomor 1, itu namanya kita juga egomaniac. Egomaniac ini adalah satu egosentris, kegilaan ego. Maniak itu gila. Ya, jadi maniak, egomaniak. Jadi ego saya maniak. Ya, gila pada diri saya sendiri. Ya, saudara. Yang keempat, conceited. Conceited ini artinya ya suka membanggakan diri, arogan, sombong, ya suka pamer, ya saudara. Nah, itu semua tersembunyi kan? Saya dan Anda punya. Itu tersembunyi di dalam kita. Tapi tahukah saudara, kalau kita tidak berubah, kita tidak bisa dipakai oleh Tuhan. Boleh kita dahulu semacam itu, tetapi sekarang kita menanjak pada lebih rohani, lebih tua, ya semua yang muda menjadi setengah umur jadi tua, yang tua menjadi tua sekali. Nah, saudara, itu harus semakin baik. Tetapi kalau kita tetap ada pada NPD ini, ya, saudara, repot. Kita tidak bisa diberkati, kita tidak bisa dipakai sama Tuhan. Jiwa pengorbanan tidak ada. Apa yang kita korbankan? Saudara, kita cuma bisa kasih korban duit, uang saja kepada Tuhan. Ya, saudara, itu sebab kita harus mengorbankan hal-hal tersebut. Ya, saudara, bahkan hal-hal ini ditemukan di dalam pelajaran ilmu jiwa, yaitu yang tersembunyi di dalam batin kita. Nah, reaksi keluarnya, saudara, adalah sedemikian ini. Penyimpangan pribadi narsistik atau narcissistic personal disorder, tanda yang pertama sangat reaktif terhadap kritik. Ya, kedua, tidak memiliki rasa secure. Selalu kadang-kadang tidak pede, ya saudara. Arogan tapi tidak pede. Ya, ini kita seringkali mendapatkan. Jadi kelihatannya dia gagah, tegas orangnya, tapi tidak pede karena tidak merasa secure. Saudara,
Nah, kita minta supaya Tuhan, dan juga melalui pengurapan minyak sebentar ini, dan perjamuan kudus sebentar ini, kita mengalami satu perubahan. Kita harus tahu seorang pemimpin itu perlu selalu ada pembaharuan. Bukan sekali jadi, tidak. Kita bukan manusia sempurna. Kita adalah manusia nafsani, kata Alkitab. Yaitu manusia yang penuh dengan nafsu, keinginan, ego yang tadi saya sudah jelaskan. Itu sebab manusiawi kita harus dirubah menjadi spiritual, ya inner man, inner spiritual, manusia batiniah yang diperbaharui dari sehari ke sehari, kata Alkitab. Nah, kata-kata dari sehari ke sehari itu berarti, saudara, saya ini barangkali sampai mati masih punya kelemahan. Makanya Tuhan bilang harus diperbaharui dari sehari ke sehari sampai kau mati. Nah, kau mati sempurna. Ya, saudara, itu sebab kita harus minta kepada Tuhan supaya kita boleh, baik yang tersembunyi di dalam batin kita, ya, maupun yang terekspresi sebagai reaksional kita harus minta supaya Tuhan memperhalus hidup kita, memperkudus hidup kita. Ya. 3, mau menang sendiri dan defensif. Ya, saudara, kita tahu mau menang sendiri. Kalau kita punya anak, dari kecil kita sudah tahu, ini anak ini mau menang sendiri ini. Ya. Nah, jadi ini kita harus memberi pelatihan kepada mereka, memberi pengertian. Kadang-kadang kita harus pukul, kita harus hajar dia. Supaya apa? Supaya dia tahu bahwa sifat itu akan menjerumuskan dia kelak kemudian hari. Kalau dia besar. Ya. Yang 4, mudah meledak bila dapat opini yang berbeda. Ya, saudara. Nah, ini juga satu penyimpangan kejiwaan. Ya, saudara. Nah, tadi sumbernya dari yang tadi, ya, yang self-admiring, ya, egomaniac, ya, saudara. Kemudian deceitfulness, nah itu semua termasuk di dalamnya. Ya, saudara. Nah, ini sekarang yang outputnya keluar. Yang 5, suka merendahkan orang lain. Ya, saudara, maka kita sadar atau tidak sadar, dalam hati ataupun terungkap, kita suka merendahkan orang lain. Saudara, coba lihat. Ini 5 sifat pemimpin yang tidak baik, kan? Dia bisa memimpin, bisa, bukan tidak bisa. Saudara, tapi Tuhan menilai bukan di luarnya aja, tapi di dalam kita. Nah, itu sebab kita harus minta selalu pembaharuan, dan juga kita harus minta dirubah melalui pengurapan minyak sebentar, melalui perjamuan kudus sebentar. Saudara, kita harus berubah. Hari kematian kita tidak lama. Hari kedatangan Yesus tidak lama. Itu sebab waktu yang tersisa itu harus kita pakai dengan sebaik-baiknya. Yang setuju katakan amin. Ya, Tuhan memberkati kita. Para kekasih, kesimpulannya, pengurapan minyak dan perjamuan kudus akan ubah kita memiliki sifat Kristus. Amin. Kita sendiri tidak berdaya. Kita tidak mempunyai kapasitas. Kita tidak mempunyai otoritas. Hak memerintah itu otoritas. Kita tidak punya otoritas untuk mengubah diri kita sendiri. Itu sebab kita perlu bantuan dari pengurapan Roh Kudus. Bantuan dari perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus. Siapa yang bisa melawan 2 hal ini? Saudara, kalau kita mempunyai di dalam hidup kita, kita pasti di mata Tuhan, kita ada dalam satu keadaan yang oke, yang righteous, yang benar. Ya, kita ada di dalam satu keadaan yang berkenan kepada Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, saudara, saya masuk pada nomor 5, ya. Tapi saya masuk di sini pada nomor 5 ini, Anda punya hidup yang kekal. Dan nanti terakhir saya akan mengulas, mereview, ini nomor 5. Ya. Kemudian yang nomor 6, tekad nomor 6,
Anda sudah disucikan. Supaya lama-lama kita akan hafal ya saudara. Anda sudah disucikan. Kemudian tekad nomor 7 adalah Anda bisa berkelimpahan. Wow. Ya. Sebagian teolog mencela. Mereka mengatakan ini adalah teologi kemakmuran. Saudara. Mereka adalah orang-orang yang sebetulnya miskin rohaninya. Harus diungkap dari firman Tuhan sebenarnya kayak apa. Saudara, saya pernah diminta untuk memberikan simposium mengenai soal ini. Dan semua setuju. Iya, bagaimana Tuhan mati di kayu salib. Roma 8 ayat 37, Roma 8 ayat 32, Tuhan memberikan Yesus Kristus. Apakah Bapa tidak memberikan bersama dengan Yesus Kristus segala kelimpahan? Yohanes 10:10. Saudara, ya. Saya yakin itu teolog yang keblinger, saya bilang. Masa berkat Tuhan mau dipotong sama dia? Ya, saudara, tidak boleh. Berkat Tuhan harus berkelimpahan jatuh kepada anak-anaknya. Amin. Puji Tuhan. Jangan mau dibikin miskin oleh firman Tuhan. Tidak ada itu. Para kekasih, Anda bisa hidup berkelimpahan. Katakan bersama saya bisa hidup berkelimpahan. Saudara, ya, dan ini adalah satu hal yang penting sekali. Supaya apa? Supaya kita semua, pendeta-pendeta yang mengabarkan, yang mengkhotbahkan, jangan hidup berkelimpahan sebagai teologi kemakmuran. Dia sendiri hidup berkelimpahan. Omong kosong dia, munafik dia, saya bilang. Pendeta-pendeta besar. Tapi jemaatnya tidak boleh kaya, tidak boleh berkelimpahan. Ya, itu dosa di hadapan Tuhan. Sebab kadang-kadang kalau di dalam pertemuan pendeta, saya bilang kalau you macam-macam menyelewengkan firman, ayo hadapan sama saya. Buka Alkitab di muka saya. Saudara. Seringkali hamba-hamba Tuhan tidak mempunyai dasar firman yang benar. Ya, saudara, itu sebab begitu banyak sekali jemaat Tuhan menderita. Tidak hanya di gereja-gereja kecil, saudara, di gereja-gereja yang super besar. Saudara. Akhirannya bisa ditebak. Siapa yang bisa menebak? Tuhan tahu semuanya, hanya mereka yang rohani bisa menebak akhiran daripada satu pelayanan yang tidak benar. Ya, saudara, firman, doktrin yang diselewengkan. Kita melihat begitu banyak gereja besar pecah menjadi 2, menjadi 3, menjadi 7. Saudara, apa sebab? Dasar firmannya salah. Jadi kita harus mempunyai satu kekuatan dalam doktrin Tuhan. Itu sebab dengan Bible study ini saya ingin dari sejak kita masih kecil, para kekasih, kita sudah harus mempunyai fondamen yang bagus. Fondamen yang bagus akan membuat bangunan kita kokoh dan kuat. Katakan amin. Katakan saya harus demikian. Ya. Jadi ini penting sekali. Dan saya yakin nomor 7 ini Anda bisa berkelimpahan akan membawa kita kepada kunci pintu berkat Tuhan. Ya, itulah sebabnya dia sudah mati, terbelah, terpecah dagingnya, tercurah habis darahnya, supaya saya dan Anda hidup berkelimpahan. Katakan luar biasa. Ya, para kekasih. Kemudian nomor 8 saya ingatkan kembali supaya kita lama-lama bisa hafal, Anda bisa melakukannya. Artinya, apa yang kita tidak bisa lakukan, kita akan bisa melakukan. Ya, nanti pada waktunya kita akan masuk in depth dalam pendalaman masing-masing nomor ini. Nomor 9, saudara, Anda diciptakan untuk memiliki kebenaran Allah. Jadi kita diciptakan oleh Tuhan dan kita bersama-sama mempelajari sebagai jemaat Tuhan, sebagai aktivis gereja, sebagai full-timer Tuhan, bahwa kita ini sebenarnya
ya, historinya, latar belakang dari Tuhan. Ya, saudara, filosofi Tuhan menciptakan seorang part-timer di ladang Tuhan, menciptakan seorang full-timer di ladang Tuhan. Ya, adalah untuk kita memiliki kebenaran Allah. Para kekasih, ya. Jadi jangan kita selewengkan untuk mencari uang, mencari kemuliaan, mencari aplaus, mencari jemaat supaya jumlah lebih banyak. Kalau sudah waktunya Tuhan dan Tuhan ingin Anda mempunyai jemaat banyak, itu enggak usah diminta. Itu iman saya. Dengan apa yang ada pada kita, walaupun kecil, sedengan, tidak terlalu banyak, kalau Tuhan mau pakai kita luar biasa, saudara. Daripada saudara mengembalakan puluhan ribu orang, mega church. Tapi satu kali pecah buat apa? Saya nggak suka. Hidup cuma sekali untuk begitu. Pecah hati saya. Ya saudara. Itu sebab kita harus minta kepada Tuhan. Supaya kita tidak menggunakan cara-cara duniawi untuk mencari jiwa. Biar mereka dipimpin oleh Roh Kudus. Datang ke gereja kita untuk mendengarkan firman yang akan kita sampaikan pada mereka. Itu jemaat yang sehat, jemaat orisinil. Ya saudara, bukan satu jemaat yang tidak benar bagi kita untuk melayaninya. Ya para kekasih, jadi banyak hal yang saya bisa sampaikan, saya sampaikan. Ya. Kan saya sudah tua. Ya. Saya umurnya kan sudah 92, ya, minus 20. Jadi pengalaman sudah cukup banyak. Jadi apa yang membuat saya menangis, apa yang membuat saya setengah mati, wah, makanya saya cerita sama saudara. Ya, jangan Anda ngalami juga. Sebaiknya melayani dengan senang aja. Ya ada penderitaan sedikit, normal lah. Ya namanya kita manusia biasa. Tapi jangan sampai terlalu dalam, ya. Itu menyakitkan. Makanya saya seringkali mengatakan pengalaman saya. Kenapa kita bisa mengalami hal yang sampai menyakitkan? Karena kita sedang dipukul oleh Tuhan. Sedang diajar, sedang dididik lagi oleh Tuhan. Ya. Seorang yang melayani Tuhan itu harus penuh dengan pengorbanan. Kadang-kadang dia benar pun dia mengalami. Saudara, itu sebab kita harus selalu kuat. Tuhan, terima kasih. Engkau tidak jahat. Engkau tidak jahat. Seperti ayah yang memukul anaknya. Puluhan ayat di dalam Alkitab menganjurkan demikian. Itu engkau tidak jahat. Itu ayah tidak jahat. Tapi ingin supaya si anak untuk menjadi anak yang baik. Saya dan Anda juga demikian, para kekasih. Ya, jadi kalau satu saat kita mengalami satu pukulan ataupun satu ujian yang berat, katakanlah prahara di dalam hidup seorang sebagai seorang anak Tuhan, maka kita harus kuat dan kita harus yakin bahwa itu hanya membawa kita supaya kita mempunyai lebih banyak kebenaran. Lebih banyak kebenaran. Nah ini nomor 9 ini penting. Ya, para kekasih. Dan kemudian yang nomor 10, yang terakhir, Anda adalah duta besarnya Kristus. Nah setelah kita diperlengkapi nomor 1 sampai nomor 9, maka seolah-olah Tuhan mengatakan, nah sekarang aku bisa lepas kau. Ya, kamu akan menjadi berkat, kamu akan menjadi kuasaku di dalam duniamu. Aku akan menyatakan semuanya. Aku lepas engkau menjadi duta besar dari aku. Aku yang mengutus kalian. Kalau sudah ada perubahan semuanya. Ya saudara, kita harus tahu bahwa Tuhan tidak akan pernah mempercayai kita selama kita tidak bisa dipercaya. Itu sebab sifat bisa dipercaya dari Allah harus menurun pada saya. Kalau saya tidak punya sifat bisa dipercaya, Anda tidak punya sifat bisa dipercaya, repot. Saudara, itu sebab kita akan mandek, kita akan stuck. Ayo sekarang kita jebol. Tidak, aku tidak mau mandek. Aku harus dipakai oleh Tuhan luar biasa.
Bisnisku harus merambah. Apa yang ku kerjakan harus diberkati luar biasa. Usahaku sebagai ibu rumah tangga harus diberkati luar biasa. Anak-anak muda dalam studi menuntut ilmu, aku harus diberkati luar biasa. Mencapai cita-citaku dan cita-cita Tuhan. Ya, nah inilah saudara, pentingnya Bible study dalam tiap gereja. Supaya apa? Supaya gereja jemaat ini makin hari, makin cocok, makin layak ya untuk bisa menerima banyak hal dari Bapa. Yang mau katakan amin. Ya, para kekasih. Nah, setelah ini saya akan masuk kembali pada angka 5, ya, pada bagian nomor 5, in depth, secara mendalam. Ya. Anda punya hidup kekal. Saudara yang kekasih, kita tahu barang siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai juru selamat, siapa yang percaya dan dibaptiskan akan selamat. Kata selamat di sini juga berarti hidup kekal. Ya. Tetapi tidak boleh kita maknai bahwa asal aku percaya Yesus, asal aku sudah dibaptis, aku mesti masuk surga. Nah, enggak boleh. Karena kalau kita hanya mempunyai prinsip demikian, ya saudara, ada teolog-teolog besar internasional dari Amerika, ya dari Prancis yang menelurkan teori teologi semacam ini. Ya, seperti Calvinis. Ya, Calvinism itu adalah begitu, ya saudara. Asal kamu percaya, sudah dibaptis, udah kamu tetap masuk surga. Gak diperhatikan jatuh bangun dalam dosa, dalam lumpur dosa, kriminal, orangnya hatinya jahat. Pokoknya kamu percaya Yesus masuk surga, itu kan firman Tuhan. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan selamat. Nah, ini lagi teolog-teolog besar, tetapi pemahaman firmannya dangkal. Gak jarang loh saudara, kita menemukan para teolog, pengajar di sekolah-sekolah tinggi teologi, ya, tetapi pemahaman firmannya dangkal. Cuma apal teori, textbook, tapi bukan firman. Bukan firman, cuma textbook. Karena dia pernah belajar di luar negeri deh, ya. Makanya textbooknya banyak. Karya-karya teolog besar, campur dengan filsuf-filsuf besar dunia. Nah, disitulah mereka meramu teologi yang tidak alkitabiah. Nah, disitulah yang menjerumuskan begitu banyak orang Kristen ke dalam neraka, saudara. Makanya kita itu harus belajar di kaki Tuhan. Boleh saudara belajar teologi, tetapi kiranya saudara bisa menimbang, benar enggak yang diajarkan sama aku? Dosenku ini benar enggak? Kalau enggak keluar, buat apa dapat gelar? Tapi dosennya saja tidak benar. Ya saudara, itu jadi orang itu harus yang konsekuen dan punya pendirian begitu saudara. Ya, supaya apa? Supaya kita safe dan orang yang kita pimpin safe. Para kekasih, inilah yang Tuhan ingin memberikan kepada setiap kita. Hikmat akal budi, pengurapan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya kita bisa membedakan. Karunia membedakan adalah karunia nomor 4. Karunia nomor 7 dari 9 karunia Roh Kudus. Yaitu karunia membedakan roh. Ya saudara, jadi kita harus bisa mempunyai karunia itu. Kemudian kita juga harus punya karunia hikmat. Dengan hikmat kita bisa membedakan. Ini orang khotbah nggak bener ini. Dosen nggak bener ini. Nah jadi kita bisa. Kenapa? Karena kita dikasih karunia. Ya, Tuhan memberi karunia itu untuk menjaga doktrinnya, dogmanya. Tuhan ingin supaya firman Tuhan dijaga oleh manusia-manusia yang punya dedikasi dan berkenan di hati Tuhan. Ya, para kekasih. Nah, sekarang
inilah yang saya perlu menekankan. Jangan kita mempunyai khotbah yang global, yang garis besar saja. Saudara, barang siapa percaya kepada Yesus akan selamat, masuk surga. Harus diikuti, ya saudara, dengan apa kehendak Tuhan. Supaya apa? Supaya kita tidak menipu orang banyak. Kalau kita cuma mengkhotbahkan demikian, kita itu menipu orang banyak, saudara. Sebab apa? Sebab mereka akan sembrono hidupnya. Wah, hebat, aku punya Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Ya. Berbuat ini itu segala macam tidak apa-apa. Nanti minta ampun, makan perjamuan kudus, masuk surga. Saudara, kalau demikian terus-menerus bagaimana? Ingat, ada batasnya. Alkitab mengatakan bahwa kemurahan Tuhan itu bukan tanpa batas. Kemurahan Tuhan itu ada batasnya. Wow, saya nggak tahu batasnya sampai kapan. Anda juga nggak tahu. Jemaat Anda juga tidak tahu. Maka paling safe adalah untuk kita mengajari mereka ketakutan kepada Tuhan. Firman yang benar, saudara. Banyak pengkhotbah menyontek dari buku-buku rohani, kumpulan-kumpulan khotbah dari pendeta-pendeta. Itu puluhan ribu judul. Saudara, jutaan buku di seluruh dunia. Khotbah-khotbah yang dibukukan. Pikirnya bagus. Ditimbang lagi. Kalau tidak ditimbang lagi oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita, lalu kita sebarkan pada jemaat. Kita cuma nyontek itu buku aja kita khotbahkan. Saudara, ingat, tanggung jawabnya berat loh. Saya nggak berani. Mending saya terima sendiri dari Tuhan lah. Nggak pernah saya nyontek gitu. Itu apa? Karena itu tanggung jawab. Kalau saya tidak bisa bertanggung jawab pada diri saya sendiri, saya tidak mungkin bertanggung jawab pada jemaat yang saya layani. Saudara. Dan inilah yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, Anda punya hidup kekal. Hidup kekal itu tak ternilai harganya. Tidak bisa kita samakan dan kita bandingkan dengan apapun. Yesus berfirman, kalau jiwamu terhilang, dengan apa kau tukar jiwamu? Kau memiliki seluruh dunia sekalipun, tapi jiwamu terhilang. Kamu tidak punya hidup kekal. Kamu tidak bisa menggantinya. Kamu tidak ada substitusi. Kamu tidak ada dan kamu tidak akan punya suplemen yang bisa mensubstitusi jiwamu itu bisa kekal. Tidak ada. Biar hartamu sedunia. Coba. Habis deh. Nggak ada misal-misal yang lain. Nggak ada. Ilustrasi yang lain habis. Karena Tuhan Yesus mengatakan seluruh dunia. Kita mau pakai misal apa lagi? Nggak ada misal. Ilustrasi nggak ada lagi. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan demikian, maka hidup kekal itu hanya bisa kita peroleh bila mana kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, para kekasih. Nah, disinilah saya ingin supaya kita semua menjadi penyalur firman ini kepada jemaat, supaya jemaat menyadari, oh iya ya, aku nggak boleh sembarangan ya. Supaya aku tidak hanya percaya, dibaptis, masuk surga. Tapi ada yang permintaan dari Tuhan. Ya, ini yang saya tuliskan di sini. Ketetapan Tuhan Yesus dapat hidup kekal bila hidup terang, hidup benar. Para kekasih, 3 buah ayat yang luar biasa akan kita baca berikut ini. Dari Matius 5 ayat 14 sampai 16. Mohon seorang saudara suka membacakan bagi kita sekalian. Matius pasal yang kelima ayat 14 sampai 16. Matius 5 ayat 14 sampai 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu
yang di surga. Amin. Terima kasih Bapak Randy. Para kekasih, judul daripada firman yang kita barusan baca adalah garam dunia dan terang dunia. Ya, saudara, kita sudah tahu, kita sudah paham mengenai soal ini. Nah, sekarang kita akan melihat lebih detail sedikit, ya saudara. Disebutkan di sini, ya saudara, dari apa yang kita baca, istimewa saya mulai dari ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Posisi, saya bicara nomor satu posisi. Posisi saya dan Anda ya ada di atas gunung. Nah, apa maksudnya di atas gunung? Ayat 15 menjelaskan. Yesus jelaskan ayat 15. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang. Ini dia. Melainkan di atas kaki dian. Tinggi. Posisi tinggi. Di atas kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Para kekasih. Nah, di sini posisi kalau kota yaitu di atas gunung. Ya. Jadi tidak mungkin tersembunyi. Jadi semua orang bisa lihat. Begitu kita berjalan di lereng gunung, oh kita menuju ke kota itu, di atas itu. Ya. Nah, kita menuju ke sana. Pamannya dari Jakarta, dari Bandung, dari kejauhan orang-orang kita sudah melihat puncak. Nah, kita menuju ke sana. Kalau malam terang, tidak mungkin tersembunyi. Siang pun tidak mungkin tersembunyi. Apalagi malam yang gelap. Nah, ini ilustrasi yang dibikin oleh Tuhan. Kemudian kepada Tuhan mulai mengerucutkan pada skema yang kecil. Yaitu kamu pribadi. Itu kota. Ribuan orang, ratusan ribu penduduknya, mungkin jutaan. Tapi Tuhan mengerucut pada kamu. Satu pribadi. Nah, bagaimana kamu bisa menjadi terang? Yaitu kalau kamu ada di atas kaki dian. Saudara, kamu ada di atas kaki dian, maka kamu punya terang akan menyala dan menerangi seluruh rumahmu, ruanganmu. Saudara, dalam kemah sembayang, tabernakel, ada satu ruangan bernama ruangan suci. Kemudian maju lagi ruangan maha suci. Di ruangan suci inilah ada kaki dian tersebut. Ya saudara, walaupun namanya itu sudah ruangan suci, masih tetap membutuhkan kaki dian dan pelita 7 biji yang menyala. Namanya ruang suci, saudara, ruangan suci. Tetapi ditandai dengan kaki dian yang menyala. Ada di sampingnya meja roti pertunjukan, agak maju ke depan lagi mendekati tabir tirai ruangan maha suci, mendekati di sana ada mezbah dupa penyembahan. Ya, saudara. Tapi seluruh ruangan yang suci itu diterangi oleh kaki dian. Ya, oleh kaki dian. Tolong kaki dian tolong ambilkan. Ya. Oke. Thank you, Luke. Nah, ini kaki dian ini. Ya, saudara sudah tahu lah. Ya, cuma saya ya karena punya ya dipamerkan sekalian lah, ya gitu. Nah, ini kaki dian, para kekasih. Nih, biar lebih gede. Nah, kaki dian ini. Saudara, kaki dian kamu harus jadi pelita itu ditaruh di situ. Ya, saudara. Nah, dengan demikian saya dan Anda ini, saudara, menjadi seorang yang betul-betul ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita mengatakan kita hidup terang, ya, saudara, maka kita harus bertanya lagi, apakah aku ada di tangan Tuhan enggak? Tidak mungkin aku terang di bawah gantang, di bawah tempat tidur, ditutupi dengan benda yang lain. Tidak mungkin. Kalau namanya aku terang, aku menjadi terang bagi sekitarku, ya aku harus ada di tangan Tuhan, di kaki dian. Itu tempatku. Kota itu harus di bukit supaya bisa kelihatan. Aku punya nyala harus di tangan Tuhan supaya bisa kelihatan.
Saudara, ya. Jadi posisinya di atas gunung di kaki Dian. Kemudian fasilitasnya akan diberi kuasa untuk melakukan yang baik. Kemudian tujuannya apa? Memuliakan Bapamu di sorga. Ya, saudara. Nah, kenapa saya bilang fasilitas diberi kuasa yang baik? Saudara, disebutkan di sana, di dalam ayat yang ke-15, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Ya, saudara. Nah, kemudian tujuannya apa? Ayat 16, memuliakan Bapa. Ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu yang di sorga. Itu tujuan kita, target goal kita untuk dijadikan terang adalah memuliakan Bapa. Jemaat harus menjadi terang, pebisnis harus menjadi terang. Jangan berbisnis dengan cara-cara mafia, dengan cara-cara yang palsu, memalsu dan tidak jujur. Saudara, engkau pasti kecewa. Gak ada berkat di situ. Uang banyak tapi tidak ada berkat. Buat apa? Saudara, mending saudara selalu mempunyai 5 roti dan 2 ekor ikan saben hari, saben bulan. Tetapi saben hari, saben bulan saudara mengalami mujizat. Daripada saudara mempunyai uang yang begitu banyak. Seperti si kaya. Dan kemudian masuk ke neraka. Lazarus si miskin. Yang selalu ngetem di depan rumahnya. Siapa tahu aku dapat dari bapak yang kaya raya ini yang jubahnya ungu. Aku dikasih makan. Ya, aku bisa mendapat belas kasihan. Aku disuruh kerja di sana. Siapa tahu, enggak. Si bapak sugih ini tidak berbuat apapun sama Lazarus yang miskin. Sampai bapak ini mati, Lazarus mati. Bapak ini masuk ke dalam hukuman, Lazarus masuk ke dalam kemuliaan Allah, di atas pangkuan Bapak Abraham. Saudara lihat. Jadi di sini kita tahu bahwa menjadi terang Tuhan di tangan Tuhan, di dalam rencana Tuhan adalah suatu terang yang dahsyat. Barangkali kita mengatakan seperti satu terang yang kecil. Tetapi kalau itu di tangan kaki Dian, saudara tahu kan itu bentuknya kaki Dian itu ada jari-jari cabang-cabang begitu. Nah, ada pada tangan Tuhan, Anda dan saya ada di situ. Kita punya terang itu benar-benar mempunyai kuasa. Ya, saudara. Ada terang yang biasa seperti terang lampu kita, terang obor. Tapi ada terang yang istimewa. Terang yang mempunyai radiasi. Yang paling kecil radiasinya adalah lampu yang lampunya sinar infrared, sinar merah. Yang untuk manasi kalau orang sakit keseleo ataupun fisioterapi. Dan ini bisa dibeli alatnya, ya tidak begitu mahal di apotek. Dan untuk memanasi tubuh kita, tulang kita. Nah itu adalah lampu dengan radiasi paling rendah. Ya. Sehingga namanya bukan radiasi tapi emisi. Lampu dengan emisi. Emisinya apa? Panas. Tapi pancarannya, gelombangnya lebih kuat daripada lampu biasa. Saudara. Nah ini di sini kita melihat bahwa kalau saya dan saudara menjadi terang, tetapi terang yang biasa aja, ya, biasa aja, maka begitu ditiup ya sudah mati. Tadi siang di sini di pastoris ini, saya dan staf saya memperingati ulang tahun anak saya nomor 2 Matthew yang di Jakarta. Ada di sini di pastoris sekarang mereka bersama istrinya Karina. Tapi tidak mau nongol di sini, katanya malu. Ya, selalu tidak menunjukkan dirinya. Dan ketika memadamkan lilin tersebut, ya ada lilin ya, Happy Birthday. Lilinnya itu tulisannya Happy Birthday, di atas tiap huruf ada lilin. Nah, maka mudah dia, cuma ditepuk tangan gini. Ya.
Terus mati semua, udah. Coba kalau ada emisinya, ada radiasinya, nggak bisa. Saudara. Nah, saya dan saudara itu juga demikian. Bagaimana kita ini lampu pelita yang kecil, ya, tetapi bisa menjadi terang dunia karena kita mempunyai emisi radiasi ilahi, saudara. Sehingga pancaran dari kemuliaan Allah yang tidak bisa diukur berapa gauge-nya, ya, saudara. Kekuatan nyala lampu itu dengan satuan gauge, hertz, saudara. Itu tidak bisa dideteksi berapa, tidak bisa diukur. Kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan amanat, perintah, kamu terang dunia. Di mana kamu berada, sinar kemuliaanku akan terpancar melalui kamu. Tidak ada kegelapan bersama dengan kamu. Saudara, bukankah itu sesuatu yang ilahi? Kalau kita menjadi terang dunia. Kalau kita cuma menjadi terang-terang biasa, itu bukan ilahi, saudara. Tuhan ingin supaya kita bawa mobil barangkali ya, mobil kita terangnya luar biasa. Ya. Mobil BMW yang tahun-tahun kira-kira mulai dari 3 tahun yang lalu, ya 3 atau 2,5 tahun yang lalu, mobil-mobil BMW itu lampu depannya sudah laser light. Itu sampai 600 sampai 800 meter. Hampir 1 kilogram. 1 kilo apa ya? Kilometer. Ya. Hampir 1 kilometer jaraknya. Dia bisa menyorot terang. Saudara. Tetapi itu bukan itu maksud Tuhan. Saudara, kita tidak bawa mobil kemana-mana. Kita tidak bawa motor dengan sinar lampu yang menyilaukan orang. Orang tidak melihat terang, orang melihat silau. Malah crash, accident, kecelakaan. Itu sebab saya menganjurkan ya, ini di luar Alkitab loh ya, nggak ada di Alkitab, nggak ada. Saya menganjurkan kalau saudara punya motor, punya mobil, jangan diganti lampunya dengan sembarang lampu asal terang. Itu menyilaukan ketika papasan. Justru orang kabur, matanya kabur penglihatannya, justru dia nabrak. Dan kita sendiri kabur, kita juga nabrak. Entah crash, entah kita nabrak pohon, orang itu juga nabrak pohon atau nabrak kita. Karena sinar lampunya tidak safe, yang putih luar biasa itu. Itu berbahaya. Di Amerika tidak boleh, di Eropa tidak boleh. Di Asia boleh. Apalagi di Indonesia, monggo kerso. Tidak perlu diganti yang begitu terang, itu menyilaukan, membahayakan orang. Saudara ya, satu kesaksian, satu cerita ini ya. Ketika salah satu mobil kami di sini, Ford Focus, mobil tahun lama, tahun berapa itu ya? Tahun 2014 kalau tidak salah, 2014. Saya itu sudah punya beberapa mobil, tetapi seseorang memaksa memberi mobil itu kepada saya. Atas perintah Tuhan katanya. Ya udah. Nah, lampunya itu agak kuning, saudara. Terang sih, tapi kuning. Saya nganggap, aduh, aku punya mobil kok kuno ya. Lampunya tak ganti deh. Ya. Lalu saya minta Bapak Pendeta Yosef untuk membawa mobil itu ke Jogja untuk diganti yang putih. Nah, berangkatlah Pak Yosef. Greng. Berhenti di sana. Dan kemudian ketika di dealernya, bukan dealer, ataupun service center dari Ford di Jogja, karena saya minta digantikan, Pak Yosef bilang, ini Pak Pendeta minta digantikan lampunya yang putih yang terang. Nah, terus ini ahlinya Ford mengatakan, jangan, ini lampu paling safe. Ini lampu memang harus kuning. Karena ketika hujan, ketika kabut, yang bisa ngelihat itu cuma lampu yang kuning ini. Ya saudara, semu kuning, bukan kuning sama sekali, itu bahaya juga. Semu kuning. Ya saudara, makanya
saudara, tidak boleh. Ini mobil tidak boleh diganti. Aslinya dari Amerika maksud saya. Itu memang sudah kuning begitu. Ada semu kuningnya. Jadi itu yang paling safe, para kekasih. Ya, nah ini sekedar. Jadi makanya saya kembali pada konteks kita. Jangan terangnya duniawi bisa mengaburkan, menimbulkan insiden, kecelakaan, huru-hara, mara bahaya. Harus lampu dengan radiasi ilahi. Ya, saudara. Nah ini, maka kita akan dipakai oleh Tuhan. Tuhan melengkapi kita, membiayai kita, memberikan semua infrastruktur yang kita butuhkan, memberikan talenta dan karunia, sehingga kita bisa melakukan fungsi kita, tugas kita sebagai terang dunia. Dan semua orang memuliakan Bapa di sorga. Ya, bukan memuliakan kita, memuliakan Bapa di sorga. Jangan keliru. Ya, saudara, itu dia. Itu sebab, marilah kita melihat posisi kita. Apa yang kita terima sebagai fasilitas, dan tujuan kita diberi posisi yang tinggi, fasilitas yang baik, tujuannya apa? Bukan untuk bikin diri kita wah, bikin diri kita hebat, saudara, tetapi untuk memuliakan Bapa kita di sorga. Yang percaya, beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Saudara yang kekasih, inilah dia. Dan saya akan tunjukkan, saudara, beberapa ayat yang tidak usah dibaca dari kaki Dian ini. Ini adalah bentuk yang lebih memadai aslinya. Ya, ada kelopak, ada batang, ada kelopak, ada daun, ada bunga. Ada maksudnya kelopak dan bunga. Ada ruasnya, ada rosnya, cabang, ruas, kelopak, dan bunga. Nah, ini adalah dari buah delima. Bentuk fisik dari buah delima yang dipotong. Ya, saudara, itu. Itu dia menjadi tempat pelitanya. Tempat di mana ada minyak dan ada sumbu di situ. Dan ini semua dari emas murni, emas masif, ya. Jadi emas yang tidak rongga, tetapi yang sampai dari luar sampai dalam itu utuh. Dari emas sekitar 50 kilogram, ya saudara. Emas itu 50 kilogram juga tidak besar, sekian kira-kira, ya. Wah, kayaknya saya pernah lihat, nggak pernah lihat seumur hidup, ya. Besok di sorga saya lihat yang tontonan. Nah, saudara, ini dari kemudian dia ditempa menjadi agak gepeng begitu dan diukir, ditatah. Nah, serpihannya jatuh ke bawah, ditatah, saudara, menjadi emas, menjadi golden candlestick, massive golden candlestick, saudara. Nah, di sini kita melihat ini harganya mahal, sangat mulia, karena ini merepresentasikan Kristus. Ya, saudara. Jadi orang yang mau bercahaya nggak bisa dengan duitnya dia, dengan pangkatnya dia, jenderalkah, atau gelarnya dia yang banyakkah, lalu aku mau menjadi terang. Omong kosong deh. Dia melanggar firman. Dia hanya bisa menjadi terang bila dia ada di dalam Kristus. Kalau dia ada di dalam Kristus, pada tangan Kristus, sekecil apapun dia akan mempunyai radiasi terang, emisi terang. Ya, saudara, kekuatan ilahi memancar dalam hidupnya. Itu sebab jangan, kata Tuhan, Matius 5 tadi ayat 14, 15, 16, ayat 14, 15, jangan kamu taruh itu, lampumu itu, pelitamu itu di bawah gantang atau di tempat-tempat yang tersembunyi. Taruh padaku, kata Tuhan. Maka kamu berguna. Jadi banyak orang Kristen, ya saudara, yayasan Kristen yang salah kaprah.
Karena ada donatur yang kuat, ada backup dan sumber daya keuangan yang kuat, ada sumber daya manusia yang baik juga sebagai manajer dan administraturnya, maka dibuatlah yayasan. Tetapi karena tidak berdasarkan kepada Kristus, maka tidak lama bubar. Berantem antar mereka, ketua dengan wakilnya, dengan bendaharanya, dengan sesamanya, berantem. Karena bukan Kristus yang menjadi alasan dan dasarnya, saudara. Itu sebab kita perlu menilai kembali kita punya konsepsi mengenai soal aku adalah terang dunia. Aku harus menjadi terang karena aku dan Kristus menyatu. Kristus dan aku menyatu. Aku bisa murup, aku bisa bersinar. Karena aku di atas Kristus. Dasarku Kristus. Saudara. Maka kita akan awet dipakai Tuhan. Yayasan kita, gereja kita, institusi yang kita layani dan kita pimpin awet. Perusahaan saudara sebagai pebisnis, awet. Tahu awet? Awet adalah AWET. Ya, dalam bahasa Sunda apa ya, Pak Andi? Awet itu apa ya? Langgeng. Boleh juga langgeng. Ya, terima kasih. Nah, jadi langgeng sampai kita mati. Atau sampai Tuhan datang. Mana yang dicapai lebih dahulu? Ya, itu sebab anak-anak Tuhan, para kekasih, marilah saya ingin supaya kita semua tahu. Yang dibutuhkan adalah awet sampai kita mati. Sampai garis finish kita. Tetapi banyak orang yang bias. Bias itu gak bisa fokus. Sehingga pekerjaan Tuhan, gereja, yayasan hanya dipakai sebagai alat modus saja. Untuk membesarkan dirinya, cari duit, saudara. Maka tidak awet, pasti tidak awet. Katanya menjadi pelita, terang garam dunia, terang dunia, nggak lama, saudara. Itu sebab kita harus, semua yang kita kerjakan, harus sesuai, berdasarkan kepada Kristus. Maka kita akan sampai meninggal dunia, sampai Tuhan datang kembali. Pastor Syahini almarhum, sampai dia meninggalkan dunia, kembali kepada Bapa di sorga, bersama dengan Kristus. Awet, sampai meninggal. Saya harus, saudara, bukan harus berapa tahun lagi, tapi sampai saya diperkenan oleh Tuhan, tugas selesai, pulang ke sorga. Amin. Para kekasih, itu sebab kita harus selalu mengerjakan yang terbaik, yang paling keras, yang kita bisa lakukan. Saya merasa Pastor Syahini almarhum sudah terlalu capek. Ketika kita memulai pekerjaan Tuhan, sampai pekerjaan Tuhan lumayan besar, sayap-sayapnya melalui media, di radio, di media sosial, di televisi, beliau berjuang luar biasa. Membangun gereja 2 kali, membangun pastori 1 kali. Ya saudara, kalau tiba waktunya membayar, dia mengatakan kepada saya, "Ye mbok gak usah manggil tukang banyak-banyak. Ya. Uangnya gak ada." Saya cuma berkata, dengan iman, Tuhan kasih uang nanti. Dan kali dia mengatakan, "Mbok jangan pesan barang-barang materi-materi bangunan yang mahal-mahal. Uangnya nggak ada." Ya. Pastor Syahini mengatakan, dengkul Eke itu, lutut Eke itu sampai bergoyang begini loh kalau waktunya bayar. Nggak ada duit, ya pesen aja, order aja, beli aja. Nanti barang datang harus kita bayar. Manggil tukang yang banyak. Saya bilang, saya punya visi,
saya punya wahyu dari Tuhan, saya punya iman, Tuhan pasti kasih. Ya nggak usah khawatir. Selalu Tuhan tidak pernah. Tidak kasih, tidak pernah. Cara-cara ajaib, mujizat terjadi. Kenapa saudara? Jangan niru saya kalau tidak disuruh Tuhan tuh. Karena Tuhan sudah suruh saya. Jadi saya balikin ke Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau bertanggung jawab. Karena Engkau yang menyuruh hamba. Para kekasih, kemudian terbangunlah Gereja Panembah Pastori. Gereja Panembah sudah 27 tahun. Dan selalu Ibu Gembala Pastor Siani mengatakan, ayo mulai. Renovasi, plafonnya sudah jelek sekali. Plafon GP sudah jelek sekali. Ya, kita harus doa dulu. Kalau Tuhan tidak kasih lampu hijau, Tuhan tidak suruh mulai, Eka tidak berani mulai. Karena semua ini milik Tuhan. Saudara, itu dia. Jadi saya hanya menunggu Tuhan bilang, oke, anakku, go. Sekarang kerja. Saya kerja. Dan kalau saya sesuai dengan suruhan Tuhan, saya tidak khawatir berapa duit yang harus dikasih, yang harus dikeluarkan. Saya tetap akan memilih materi yang top, terbaik. Dan saya tidak pernah khawatir keuangan, saudara. Jangan bilang saya kaya loh. Tapi saya diberkati, saudara. Dan selalu apa yang saya minta untuk pekerjaan Tuhan, Tuhan selalu memberi. Tapi kalau saya maunya saya sendiri, berat sekali saudara. Nggak kepingin saya membangun apapun, sekecil apapun dengan kemauan saya. Nanti pasti Tuhan nggak tanggung jawab nanti. Ya, makanya kalau seorang hamba Tuhan tuh dia mau bangun apa-apa, tanya dulu. Ya, minta tanda dari Tuhan. Supaya apa? Supaya enteng. Ya saudara, itulah tadi. Selalu Tuhan, walaupun berat, selalu Tuhan kasih. Walaupun tidak mungkin, selalu Tuhan kasih. Walaupun kurang, selalu Tuhan kasih. Karena kita sesuai dengan kehendak Bapa kita. Jadi kembali pada plafon Gereja Panembah, saudara, ya saya belum merasa saya harus. Ya, tapi kita sudah umumkan, korban dulu. Ya, karena saya membutuhkan lebih dari 1 M, bisa 2 M. Untuk merenovasi. Saudara, kasih korban dulu. Nanti kalau Tuhan sudah bilang go, saya akan mulai kerjakan. Ya, saudara, hidup ini bukan untuk diri kita sendiri. Kita harus perhambakan kepada Tuhan. Maka banyak hal besar, banyak hal istimewa yang belum pernah kita alami, belum pernah kita kerjakan, belum pernah bahkan timbul di dalam hati dan pikiran kita, akan Tuhan beri kepada kita. Belajar menjadi hamba Tuhan, part-timer, full-timer, yang dekat dengan Tuhan. Supaya tahu sinyal-sinyalnya, sensitivitas kepekaan kita dengan Tuhan. Supaya kita tahu kapan momentum, timing yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, saudara, itu sebab kembali pada kaki Dian. Bila roh berkobar, kita akan dipakai oleh Allah. Roma 12 ayat 11-12. Jangan sampai padam. Berkobar. Selalu berkobar. Bila padam, Daniel 5 ayat 5. Tulisan nasib yang drastis dan tragedi besar. Nasib yang fatal akan terjadi seperti kepada Raja Beltsasar. Saudara, itu hukuman datang. Sepotong tangan menulis di dinding istana. Kenapa? Tahu apa sebab? Mohon nanti dibaca ayat 10, 12, 16. Karena raja menyuruh mengambil kaki Dian dari rumah Allah. Ini adalah heritage dari Israel, dari Yehuda. Diambil, saudara, bukan dari rumah Allah, dari tempat penyimpanan. Karena raja ini merampas
Raja Babilonia merampas semua isi daripada kemah sembayang atau tabernakel. Semua dirampas. Dan satu kali dipakai untuk pesta. Nah, itu saat fatal bagi dia. Pakai cuma satu kali, dia dihukum oleh Tuhan mati, kerajaannya pecah menjadi dua. Karena dia menghina kaki Dian. Kaki Dian tidak menyala dan dipakai untuk pesta, untuk penuh dengan hawa nafsu seksual bersama dengan para menteri-menterinya dan istri dan selir mereka. Tuhan marah, sepotong tangan, sepotong aja segini, menulis di dinding. Apa tulisannya? Menai, Menai, Tekel Ufarsin. Sudah ditimbang, sudah ditimbang. Dan ternyata kamu enteng, malam ini orang-orang Ufarsin, orang-orang Parsi akan datang dan merebut kerajaanmu. Kerajaannya pecah, saudara, dan dia dibunuh. Itu sebab saya tidak nakut-nakutin, ya, saudara. Tapi firman Tuhan memberitahu kepada kita, jadilah kaki Dian yang menyala, jangan yang mati. Tuhan memberi perintah kepada Musa ketika membangun kemah sembayang atau tabernakel tersebut. Perintahnya adalah ketika tiba pada membuat kaki Dian, kamu harus hati-hati supaya pelita itu di atas kaki Dian sepanjang hari dan sepanjang malam harus tetap menyala. Kalau tidak, aku akan menghukum. Saudara. Jadi ini perintah dari Tuhan. Historinya demikian, saudara. Makanya kita mau menjadi anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan bukan dengan kemauan kita sendiri, kemampuan kita tidak, tetapi dengan urapan Roh Kudus, supaya kita tetap menyala-nyala di dalam hidup kita. Yang mau katakan amin. Mari kita akan tunduk kepala, kita akan masuk dalam doa. Para kekasih, kita menyiapkan minyak urapan. Bapa yang baik dalam sorga, hamba telah menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu ya Tuhan. Dan hamba percaya kuasa-Mu, pengertian sabda Tuhan, doktrin dan dogma dari Tuhan yang kami harus pegang sampai mati, itu akan tetap ada pada kami, dan dengan demikian Roh-Mu tetap menyala-nyala pada kami. Dengan demikian hidup kami ada pada kaki Dian-Mu Tuhan. Dan bukan di bawah tempat tidur, bukan di bawah gantang, tetapi di atas tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memberitahu kepada kami sekalian apa yang menjadi isi hati-Mu. Dan hamba percaya kami semua akan menerima bukan hanya berkat-berkat-Mu yang ajaib saja, tapi kami semua akan Kau pakai luar biasa. Para part-timer, para full-timers akan dipakai oleh Tuhan luar biasa. Terima kasih Tuhan, hamba bersama para kekasih dalam Zoom meeting ini akan mengoles dahi kami dengan minyak urapan. Oleh sebab itu kami mempersiapkan diri kami dan minyak ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin. Para kekasih tolong bubuhkan minyak ini pada jari tangan saudara. Bapak Handi, saya minta izin langsung ya. Gitu ya. Untuk menghemat waktu. Nah, sekarang setelah saudara mengoles dengan minyak, angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri pada jantung saudara. Mari berdoa para kekasih. Ya Allah Roh Kudus, hamba bersama para kekasih di dalam kelas meeting ini, kami semua datang di hadirat Tuhan dengan minyak yang biasa ada pada jari kami. Dan kami sekarang berdoa supaya minyak yang biasa ini Kau pakai menjadi minyak urapan. Sehingga ketika menjamah dan menempel pada dahi kami, minyak ini menjadi representasi dari Roh Kudus-Mu yang menyucikan dan membasuh kami, memulihkan kami,
dan memberikan kepada kami kuasa Tuhan. Oleh sebab itu saudara, katakan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Silahkan ditumpangkan tangan. Dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau akan menumpangkan tangan-Mu kepada kami, dan Engkau akan memberikan pengurapan bagi kami. Engkau menguduskan, menyucikan kami. Engkau melayakkan kami, dan memberikan kepada kami, Tuhan, kuasa-Mu dan penyertaan-Mu bagi kami. Dan Tuhan tidak akan meninggalkan kami. Engkau selalu beserta dengan kami dan menguasai tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Bapa. Hamba persembahkan semua dalam tangan Engkau. Dan kuasa-Mu Tuhan mengurapi kami dalam pelayanan, di dalam apapun yang kami kerjakan, dalam mata pencaharian, di dalam studi pelajaran dan cita-cita anak-anak muda. Dan Engkau tidak akan membiarkan kami sendirian. Terima kasih Bapa. Semua karena urapan-Mu yang Kau berikan kepada kami. Diberkatilah para kekasih yang sudah mendengarkan pengajaran ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua mengaminkan. Amin.